Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Oktaviana dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 22402021. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir ekonomi, yaitu yang pertama tafsir ayat asuransi, yang kedua tafsir ayat wakalah, yang ketiga tafsir ayat permodalan, yang keempat tafsir ayat titipan atau wadiah, yang kelima tafsir ayat gadai atau arohan, yang terakhir yaitu tafsir ayat pinjam-meminjam atau al-ariyah. Berikut kita simak penjelasannya. Untuk materi yang pertama adalah ayat surat asuransi. Asuransi secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Adapun asuransi syariah juga dikenal dengan nama takaful yang berasal dari kafala yafkulu kafaltan yang mempunyai pengertian menanggung. Macam-macam asuransi berdasarkan manfaatnya, yaitu asuransi yang bersifat bisnis, asuransi yang bersifat kolektif, dan asuransi sosial. Sedangkan secara sistematika asuransi dibagi menjadi asuransi komersial, asuransi sosial, dan asuransi saling menanggung. Manfaat asuransi: rasa aman dalam perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang adil, sebagai tabungan, alat penyebaran risiko, dan membantu meningkatkan kegiatan usaha. Yang selanjutnya rukun asuransi. Yang pertama kafil atau orang yang menjamin, makfulah orang yang berpiutang, makful anhu orang yang berhutang, dan makfulah artinya hutang. Adapun syaratnya yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat perikatan mengenai suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal. Adapun landasan hukumnya yaitu yang pertama dalam Al-Quran, artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan yang selanjutnya ada Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sumber yang kedua adalah dalam hadis. Untuk materi yang kedua adalah tafsir ayat wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan. Al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid, yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri, sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Adapun rukun wakalah yaitu yang pertama al-wakil atau penerima kuasa atau orang yang diberi kuasa, yang kedua al-wakil, al-muwakil pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa, yang ketiga adalah al-tawkil atau objek akad berupa barang atau jasa, yang keempat sigot atau ijab qabul. Untuk jenis wakalah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wakalah al-mutlaqah, yang kedua wakalah al-muqayyadah, yang ketiga adalah wakalah al-amah. Tafsir ayat wakalah. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 35, Allah menerangkan bahwa jika ada suami istri yang takut akan terjadinya syikok atau persengketaan, maka kirimkanlah juru damai atau hakam. Dikirim hakam dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Kedua hakam tersebut ditugaskan untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih tersebut. Menjadi pembahasan pada bab ini karena dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35 ini terdapat kata fab'at yang berarti perintah atau mengutus seseorang. Yang diutus adalah seorang hakam untuk tujuan islah dalam persengketaan. Karenanya ayat ini dapat digunakan sebagai landasan dari hukum wakalah. Untuk materi yang ketiga adalah ayat tafsir pemodal. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia
yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Ahmad Ibrahim dalam bukunya Al-Iqtisad As-Siyasi mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. Adapun macam-macam modal adalah modal inti, contohnya modal store, modal agio, dan lain-lain. Yang kedua adalah modal pelengkap, contohnya cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, dan modal pinjaman. Untuk yang selanjutnya, tafsir ayat permodalan. Terlihat pada hadis Bukhari yang tertera bahwa Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang mana mudharabah ini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Pada mudharabah ini, antara pemilik modal dan pengelola harus saling berkontribusi. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Materi yang keempat adalah tafsir ayat titipan atau hadiah. Yang dimaksud dengan al-hadiah adalah penitipan, yaitu akad seorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak sebagaimana halnya kebiasaan. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Macam-macam hadiah ada dua, yaitu hadiah yad al-amanah dan yang kedua hadiah yad domanah. Rukun hadiah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip barang muwadi dan pihak yang menyimpan mustauda. Yang kedua objek wadiah, yang ketiga ijab qabul atau serah terima. Tafsir ayat wadiah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 75 dijelaskan, di antara ahlul kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi ada pula di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Ayat tersebut memberikan keterangan bahwa ada sebagian orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menyimpan harta. Diterangkan dua karakter, orang yang dititipi yakni dapat dipercaya karena setiap harta yang dititipkan kepadanya akan dikembalikan, atau man intakmanhu bikin toriyu addihi ilaika. Untuk materi yang kelima adalah tafsir ayat gadai atau arhon. Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan rohon dan dapat juga dinamai al-absu. Secara etimologis atau bahasa, arti rohon adalah tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sudah ditebus. Barang yang dapat digadaikan yaitu semua orang bergerak, semua barang yang bergerak, seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin tekstil, dan lain-lain. Rukun gadai ada 4, yaitu yang pertama siwat atau ijab qabul, yang kedua orang yang berakat atau rohin dan murtahin, yang ketiga harta yang dijadikan agunan, yang keempat adalah hutang. Dasar hukum gadai, yaitu yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua dalam As-Sunnah. Untuk yang dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk materi yang terakhir adalah tafsir ayat pinjam-minjam atau al-ariyah. Pinjaman atau ariyah berasal dari kata at-tawur, yaitu ganti-mengganti pemanfaatan suatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang
syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain. Dan al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Rukun ariyah yaitu yang pertama mu'ir, orang yang memberikan pinjaman, yang kedua musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman, yang ketiga mu'ar, barang yang dipinjamkan, yang keempat adalah si'ud.